Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu pengajian majelis ta'lim Masjid Ad-Du'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga setiap derap langkah kaki kita ke masjid ini, semua langkah kaki itu langkah kaki yang menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun cuaca mendung, hampir turun hujan, tidak menghalangi semangat ibu-ibu semua untuk duduk di majelis ilmu. Bukan hanya dari sekitar Perumnas saja yang hadir, tapi juga dari luar Perumnas. Semakin jauh perjalanan kita tempuh, insya Allah semakin besar pahala didapatkan. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu agama di dalamnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya dengan ilmu itu sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, saya beri judul tema kajian kita sore ini tentang resep jitu meningkatkan pahala. Karena ini kami rasa cocok untuk kalangan-kalangan lolita yang ada di depan saya ini. Ibu-ibu semua lulus 50 tahun. Dalam arti mohon maaf, nenek-nenek yang ada di depan saya. Yang belum nenek nggak usah tersinggung, karena ini kebanyakan nenek-nenek. Kenapa tema ini kita ambil? Umur kita bukan lagi muda. Kesempatan kita dalam beramal mungkin tidak sebanyak yang muda-muda. Sekalipun sekali lagi, yang namanya ajal itu tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Pepatah Arab mengatakan dalam syairnya, berapa banyak anak muda yang tertawa pagi dan sore hari, tapi malam hari badannya sudah dibungkus oleh kain kafan. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min sakimin 'asha hinan minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, dan berapa banyak orang yang sakit sampai sekarang enggak mati-mati. Jadi sebenarnya itu bukan dipengaruhi oleh usia. Ya, tetapi bagi kita semua yang sudah diberikan umur lebih dari kepala 5, ini bahkan ada yang kepala 6, bahkan ada yang kepala 7. Ada yang kepala 8 dah ibu di sini? Nggak ada, 70 lah lebih ya, rata-rata 70. Maka mencari resep-resep jitu agar pahala amal kita itu semakin meningkat dan besar sangat kita butuhkan. Mengingat bahwa perjalanan kita ini jauh sekali. Bekal yang kita siapkan kadang sedikit. Maka kalau sudah bekalnya sedikit tapi tidak berkualitas, makin sulit lagi. Gitu kan? Kalau sedikit tapi berkualitas itu kan luar biasa.
Nah, maka kita mau belajar sore ini bagaimana meningkatkan kualitas amal yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua, saya mulai dari hal yang paling penting. Agama kita ini agama yang dibangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar dogma atau doktrin. Maka semua orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka berhak untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini bukan milik kalangan tertentu. Tidak ada ceritanya kita beragama terus, oh ini untuk orang-orang tertentu saja, ibu-ibu nggak boleh belajar ilmu ini. Tidak. Karena semua kita punya kesempatan, peluang, potensi, dan hak untuk masuk ke surga. Sehingga ilmu yang diketahui oleh seseorang nun di ujung bumi bagian timur sana juga berhak diketahui oleh orang yang tinggal di ujung bumi bagian barat. Karena Islam ini agama yang universal. Kita tidak mengenal kasta dalam beragama. Maka semua orang Islam asal sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka punya hak yang sama untuk belajar agama. Baca kitab suci, kita tidak mengenal kasta dalam membaca kitab suci. Semua orang, bahkan budak sekalipun kalau ada, karena sekarang nggak ada budak ya, kalau ada pun berhak untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ya, bahkan kita kemudian diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu yang paling apa, Bu? Paling bertakwa. Dan bertakwa itu tidak kenal usia. Bertakwa itu tidak kenal warna kulit. Bertakwa itu tidak kenal jenis kelamin. Bertakwa itu tidak kenal kebangsaan. Maka yang kulitnya hitam bisa jadi lebih mulia dibandingkan orang yang kulitnya putih, dan begitu seterusnya. Nah, inilah agama kita. Maka wahyu yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah Iqra, artinya baca. Karena agama ini dibangun di atas ilmu. Lewat ilmu itulah Allah mudahkan jalan kita ke surga. Tadi hadis yang saya baca di awal dalam riwayat Imam Muslim tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang kalau belajar nuntut ilmu, insya Allah itu cara mudah seseorang untuk masuk ke surga. Bahkan ada saudari kita dulu, ibu kalau masih ingat, dan insya Allah semoga ingat selalu ya, karena di hari yang sama, hari Sabtu, saya masih ingat selalu, hari Sabtu ada saudara ibu, saudara kita semua yang ingin ikut ngaji di masjid kita. Qadarullah di depan gerbang sudah pakai seragam seperti ibu-ibu sekarang ini, diantar oleh suaminya, kecelakaan dan meninggal di tempat karena ditabrak. Ya tabrakan lah pokoknya ya, intinya. Itu sama tuh. Jadi Allah mudahkan jalannya ke surga insya Allah. Karena diwafatkan dalam tujuan mulia, ingin hadir di majelis ilmu. Jadi insya Allah. Jadi kalau tadi misalkan pembawa acara, ya saya tuh nggak kenal ibunya, itu soalnya suaminya saja Pak Martono ya gitu ya. Bu siapa sih namanya, Bu? Hah? Weti ya? Weti ya. Gitu ya. Kalau di sini kan suaminya semua yang disebut masalahnya ya. Ibunya hilang namanya kan gitu ya. Gitu. Ini jamaahnya nggak rame, nggak serami subuh, nggak serami yang maghrib. Insya Allah tidak masalah. Ini pun sudah ramai. Dan jangan salah ya, insya Allah lewat media
ilmu yang kita pelajari di masjid ini pun itu bisa menyebar seluruh Indonesia. Ya, dan alhamdulillah di antara kajian kita Ibu di Masjid Ad-Du'a ini, di antara kajian saya ya di Masjid Ad-Du'a, di antara yang paling banyak komentar dan paling banyak penontonnya itu kajian sore hari bersama ibu-ibu. Itu sampai sekarang tadi saya baru lihat pendengarnya sudah 1,5 juta lebih. Yang komentar ada ratusan orang. Itu tema tentang 4 amalan istimewa di masa tua, 3 amalan jitu di masa itu malah 1,5 juta lebih yang menonton sudah. Komentar ratusan. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kebaikan ibu dan panitia berapapun yang hadir ini, misalkan yang hadir kajian sore itu 60 orang, 70 orang atau 100 orang, ibu lewat multimedia ini malah bisa seluruh Indonesia gitu. Dan ini bagian dari berkahnya majelis ilmu disiarkan lewat multimedia. Semua kebaikan ini didapatkan pahalanya oleh panitia yang membuat flyer, yang mengundang, termasuk pengurus-pengurus masjid yang memfasilitasi ini semua. Nah, kita kembali kepada tadi, Islam ini agama ilmu. Maka kalau kita ditanya gimana sih cara jitu supaya pahala kita ini bisa meningkat, pahalanya mengalahkan yang lainnya, maka kita jawab, orang yang berilmu dia mendapatkan pahala berbeda dengan yang tidak berilmu. Tuh cara pertama berarti berilmu. Kenapa kok mesti berilmu? Karena dengan ilmu ibu-ibu tahu mana amalan yang pahalanya besar, mana amalan yang pahalanya kurang dari itu. Bukan kecil ya, ada pahala tapi kurang dari itu. Sehingga lewat ilmu kita memilah, oh alhamdulillah ya Allah, yang ini besar pahalanya, yang ini juga tapi tidak sebesar yang pertama, saya pilih yang besar yang pertama dulu. Gimana orang bisa tahu bedakan yang A ini besar pahalanya, yang B tidak sebesar A? Dari mana caranya? Ilmu. Maka di dalam kitab ini Al-Jawahirul Lu'lu'iyah pada halaman 523, lihat pentingnya ilmu. Nanti kita lanjutkan lagi pada kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab. Maka di sini beliau katakan, wa dzakara ba'duhum anna ikhtilafal mudha'atsati yakunu bi ikhtilafil a'mal. Para ulama menyebutkan bahwa perbedaan pahala itu dipengaruhi yang pertama karena perbedaan amal ibadahnya. Jadi pahala itu ditentukan karena berbeda-beda amal ibadahnya. Maka di antara amal ibadah dalam agama kita ada yang pahalanya Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Di antara amal ibadah yang saya ibu lakukan ada yang pahalanya dilipat gandakan sebanyak 15 kali lipat. Di antara amal ibadah yang saya ibu lakukan kalau punya ilmu ada amalan ibadah yang dilipat gandakan 20 kali lipat. Berarti berapa tuh? 10, 15, 20. Dan di antara amal ibadah yang saya ibu lakukan atau yang akan kita lakukan ada yang pahalanya dilipat gandakan 30 kali lipat. Di antara amal ibadah yang saya mau lakukan dan ibu mau lakukan ada yang dilipat gandakan menjadi 50 kali lipat. Di atas 50 ada enggak? Ada. Berapa? Di atas 50 500 kali lipat. Di antara 500 ada lagi yang lebih tinggi, ada 700 kali lipat. Tadi yang dibacakan oleh Qari'ah surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu benih jadi berapa tadi? 7 cabang, dari 7 cabang jadi lagi 100, jadi 700
Jadi ada amalan yang pahalanya sampai dilipat gandakan jadi 700. Bahkan disebutkan di kitab ini ada yang sampai bisa ba'ati alaf, 7.000 kali lipat. Dan puncaknya, ini puncaknya nih, wa naw'un yudha'afu bi alfi alf. Dan ada amalan dalam agama kita, ibu-ibuku semua, yang pahalanya kalau kita lakukan Allah lipat gandakan sampai 1.000.000 kali lipat. Allahu Akbar. Berapa amalannya? Paling besar berapa? 1.000.000. Maka yang datang ngaji sore ini beruntung, yang nggak ngaji sore ini kalau lewat YouTube dengar untung juga. Kalau nggak ngaji dan nggak lewat YouTube nggak dengar, rugilah kita karena nggak tahu ilmu. Gimana cara itu untuk meningkatkan pahala kita supaya di atas rata-rata kebanyakan manusia? Cara pertama ilmu. Oke, sekarang kita masuk rinciannya. Ilmu tentang amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Apa itu amalan yang Allah lipat gandakan 10 kali lipat? Pada intinya setiap amal kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Minimal tuh. Karena Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-An'am. Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Apa kata Allah? Siapa yang berbuat kebaikan maka bagi dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat 1 kebaikan, dia dapat pahala berapa ibu? 10 kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa yang berbuat keburukan, dosa atau maksiat di akhir surat Al-An'am tuh ibu, ya, maka kata Allah bagi dia dosa yang sama. Berarti 1 dosa diganjar 1 dosa. Kalau kebaikan Allah ganjar pahala 10. Maka matematisnya nih sekarang, kita matematisnya sekarang. Kalau ada orang bikin dosa sekali, segeralah cepat-cepat lakukan kebaikan. Apakah sholat, apakah istighfar, apakah sedekah, atau amalan-amalan yang lain, baca Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kau segera ikuti perbuatan salahmu dengan berbuat baik. Karena yang baik tadi pasti menghapuskan dosa-dosamu. Kok bisa? Karena kebaikan pahalanya 10. Sementara keburukan dosanya berapa? 1. 10 dikurang 1 berapa? Masih untung atau tekor? Untung. Sama kayak ibu duduk di majelis ilmu begini, Masya Allah, ini kemuliaan dan keberuntungan. Ibu tahu enggak apa keutamaan duduk di majelis ini? Kata Imam Atha, ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Imam Atha mengatakan, man jalasa majlisan min majalisil khair kaffarallahu 70 majlisan min majalisis syarri. Siapa yang duduk di majelis kebaikan sekali, ini majelis kebaikan insya Allah, karena di dalamnya kita belajar Quran, di dalamnya kita sampaikan hadis Nabi, di dalamnya kita bicara kebaikan dan sebagainya. Siapa yang duduk di majelis kebaikan sekali aja, sekali nih ibu duduk di sini, dengan 1 kali duduk di sini 70 majelis dosa keburukan Allah gugurkan dari kita. Berapa banyak kita hadir dalam 1 pekan majelis-majelis keburukan. Hari ini saja sudah berapa majelis buruk yang kita ikuti, coba. Kadang-kadang tanpa kita sadari,
Ya, belanja pagi tadi ada tukang sayur lewat misalkan. Tadi pagi ada tukang sayur nggak di perumahan itu, Bu? Ada. Rencananya Ibu mau beli bayam kan? Berapa bayam? 2.000 satu ikat. Kangkung 2.000 satu ikat. Akhirnya ketemu tuh sama teman-teman. Beli apa Mbak? Sayur. Kemana ya si itu kok nggak kelihatan lagi? Iya, belum tahu toh ceritanya. Iya, wah ketinggalan berita sampean Mbak. Tuh coba, dosa ini, dosa. Tapi karena saking asiknya, pokok makin berbisik suara itu makin seru ngomongnya. Ya, makin seru itu. Kalau makin bisik makin seru, bibirnya makin monyong-monyong makin seru. Allah, itu majelis dosa. Kok sudah tahu kita tiap hari bikin dosa, nggak duduk kita di majelis ilmu, rugi kita Ibu, rugi. Karena Ibu duduk sebentar, sepekan sekali, apalagi yang kemudian duduk malam ikut ngaji, subuh ikut ngaji, ini pekanan Sabtu sore ikut ngaji, insya Allah. Dosa-dosanya kita gugur lewat majelis ilmu. Oke ya, secara umum ada pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ustaz, tapi kan gak semua orang bisa beramal soleh, berat untuk dapat pahala 10 kali lipat. Betul. Ada gak amalan ringan yang pahalanya dinaikkan 10 kali lipat? Ada. Maka di kitab ini disebutkan, apa itu amalan ringan yang pahalanya dinaikkan 10 kali lipat? Zikir. Zikir yang mana? Subhanallah. Saya bacakan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitab beliau Sunanul Kubra, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Jadi kata Nabi SAW, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah, zikir subhanallah, falahu asyru hasanat, sekali dia mengucapkan subhanallah, Allah catatkan pahala 10 kebaikan untuk dia. Allahu Akbar. Zikir apa Bu? Subhanallah. Wa man qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, falahu ishruna hasanatan, maka Allah catatkan untuknya 20 pahala kebaikan. Di subhanallah 10, kemudian apa tadi? La ilaha illallah berapa? 20. Wa man qala alhamdulillah, dan siapa yang berzikir mengucapkan alhamdulillah, 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 kutiba lahu salasuna hasanatan, dicatatkan untuknya pahala 30 kebaikan. Masya Allah. Satu hari saya, ibu, kita semua ucapkan subhanallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan alhamdulillah. Sudah berapa banyak pahala kebaikan yang didapatkan. Jadi zikir ini amalan yang ringan tapi pahalanya besar, dilipat gandakan tuh, yang 10, yang 20 sampai 30 kali lipat, 30 kebaikan. Rugi betul orang kalau tidak memanfaatkan usianya di saat sudah umur-umur begini, kok nggak digunakan untuk zikir, malah sibuk ngomongin orang tadi tuh sambil dagang beli sayur dan macam-macam. Ya, jadi ini amalan yang dilipat gandakan 10, 20, 30. Bahkan ada yang digabung semua tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti sudah berapa puluh kebaikan didapatkan. Tadi mau datang ke sini, udah berapa banyak tuh kebaikan didapatkan. Nah, setelah kita duduk belajar tahu hadis ini dan keutamaannya, kita makin semangat lagi tuh, kencengin lagi tuh zikirnya itu. Nah, di antara amalan ada yang dilipat gandakan 15 kali lipat. Berapa? Tapi kita sudah lompat ya, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Sekarang lipat ganda jadi berapa? 15.
Nah ini kalau nggak ada ilmu nggak tahu, tapi kalau punya ilmu jadi tahu. Apa itu Ustadz? Amalan yang kalau saya lakukan kebaikannya Allah lipat gandakan jadi 15 kali lipat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 192 dan 1159. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, ada amalan yang pahalanya dilipat gandakan berapa? 15. Apa itu? Rasulullah bersabda kepada Amr bin As, sum yaumaini, wahai Amr bin As, berpuasalah kau setiap bulan 2 hari. Wahai Amr bin As, sum yaumaini, puasalah kau setiap bulan 2 hari. Walaka ma baqiya minasyahr, dan hari-hari yang tersisa 1 bulan sudah cukup dengan 2 hari kau berpuasa. Jadi ada amalan ibadah puasa sunnah tiap bulan 2 hari, itu pahalanya sama seperti 1 hari 15 hari yang lain. Berarti kalau puasa 2 hari seperti puasa 1 bulan. Kalau puasa 2 hari seperti puasa 1 bulan, karena 1 hari sama seperti 15, 2 hari berarti sama seperti. Jadi kita ini kan selama ini taunya hanya puasa Ayyamul Bid, puasa di hari putih, di bulan purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Betul, itu puasa sunnah. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam ada puasa itu, namanya Ayyamul Bid. Tapi apakah Rasulullah selalu puasa Ayyamul Bid? Enggak. Rasulullah puasa sunnahnya berbeda-beda. Beliau tidak melazimi puasa sunnah tertentu, enggak. Kadang beliau puasa Senin Kamis, kadang beliau puasa Daud, kadang beliau puasa Wisol, nyambung tiap hari begitu. Kadang Rasulullah puasa dalam 1 bulan cuma 2 hari saja. Ini keutamaannya, puasa sebulan 2 hari saja. Yang mana? Pokoknya 2 hari, nggak ditentukan mana 2 hari, pokoknya 2 hari. Dasarkan hadis ini, maka orang yang puasa 2 hari setiap bulan di luar bulan Ramadan ya, jangan Ramadan pakai ilmu ini, nanti beda. Kalau gitu aku bulan Ramadan puasanya 2 hari aja lah Ustadz. Lah kok bisa ini pakai hadis ini? Sum yaumain falaka ma baqiya minasyahr, kata Nabi sebulan itu cukup puasanya 2 hari saja. Karena 1 hari pahalanya seperti 15 hari. Jadi kalau 2 hari seperti 30 hari. Enggak, ini untuk di luar puasa Ramadan. Saya waktu baca hadis ini dalam Sahih Muslim itu, oh iya ya, ternyata ada puasa-puasa seperti ini. Gitu. Oh, dia nggak puasa 3 hari, dia nggak puasa Senin Kemis, dia nggak puasa Daud, tapi dia mengejar puasa yang pahalanya 1 bulan. Apa itu? Puasa sebulan 2 hari. Karena setiap 1 hari dia puasa, pahalanya dicatat seperti 15. Ayo ya. Jadi masing-masing punya amalan sendiri. Sudah berapa tuh tadi Ibu? 10, 15, 20, 30. Sekarang amalan yang dinaikkan jadi 50. 50 pahala kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, nomor hadis 7570, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'an bi'irabihi, barang siapa membaca Al-Quran bi'irabihi ay bima'rifati ma'ani alfadhihi, siapa yang baca Al-Quran dengan membaca pula makna arti ayat yang dia baca.
Jadi dia ngaji itu kayak tadi itu ya, ibu ngaji terus dibacakan terjemahan tafsirnya. Lama-lama kan kita lebih paham tuh. Beda ibu kalau kita baca Quran sekedar baca dengan baca Quran plus ditambah tafsirnya. Maka saya sering sampaikan ke ibu-ibu, ibu beli Quran jangan yang Arabnya doang, karena kita bukan orang Arab ya. Arab kita pun Arab patek genah ya. Arabnya Arab nggak jelas kita ini. Ya, karena kita bukan orang Arab, ibu beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Bahkan kalau bisa sekalian beli yang besar tuh, yang nggak hanya terjemahan tapi di dalamnya ada minimal 5 tafsir. Setiap ayat ibu baca berhenti sesaat, baca satu ayat berhenti, lihat terjemahannya. Kalau ada footnote catatan kaki, ibu baca catatan kakinya. Kalau ada hadis di sebelahnya, ibu baca hadisnya. Kalau ada tafsir, ibu baca tafsirnya. Karena sekarang mushaf Al-Quran kita ini sudah canggih, bagus banget. Ada mushaf Quran di dalamnya ada tafsir Ibnu Katsirnya, ada tafsir Tabarinya, ada tafsir Al-Qurtubinya, ada tafsir-tafsir yang lain disebutkan itu. Sampai ayat ini yang kamu baca sebab turunnya karena kasus kejadian ini. Ada hadis Nabi yang menyertainya. Nah itu namanya qara'al Quran bi'irabihi. Baca Quran dengan mengetahui maknanya. Pahalanya lebih besar. Jadi saya nanti nggak khatam Ustadz, nggak apa-apa nggak khatam. Sekarang bukan lagi ngejar khatam, tapi ngejar memahami apa yang kita baca. Syukur-syukur bisa khatam. Pahalanya apa? Nabi SAW katakan, falahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Allah ya karim. Siapa yang baca Quran lengkap dengan makna-maknanya dia baca, maka bagi dia 50 pahala kebaikan setiap huruf yang dia baca. Kan kita ada hadis. Ada hadis yang lain yang man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Qur'an maka dia dapat 10 kebaikan. Kan gitu kan ya? La aqulu alif lam min harf. Saya enggak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti kalau sekedar kita baca saja, enggak ikut baca terjemahan tafsirnya, itu dapat 10. Dia kejar 10 itu. Terus ada yang satu, berapa yuk? 3 lembar. Hah? Ngaji tadi cuma dapat 3 lembar. Aku aja 1 juz. Oh gitu, ya sudah. Kok lambat banget sih sampean? Kenapa kok ngajinya lambat? Enggak, saya bacanya 3 lembar tapi sambil dibaca tafsir penjelasannya. Mau jadi ustazah tuh sampean? Enggak. Tapi saya baca itu supaya lebih paham, lebih ngerti. Oh iya, ternyata ayat yang saya baca tadi 5 ayat berkenaan tentang ini. Ya Allah, cerita penduduk neraka yang pingin banget keluar, pingin masuk surga. Cerita penduduk neraka yang minta malaikat ngeringankan azabnya. Tuh coba, bekas gak di hati kita? Bekas. Berbanding ketika kita hanya sekedar baca ya betul, itu bagus. Itu bagus karena setiap satu huruf dilipat gandakan berapa? 10. Tapi kalau dia berhenti, satu berhenti dia, berhenti, terus dia baca lagi. Contoh, berapa banyak orang baca Yasin hari ini? Hampir setiap hari kita dengar orang baca Yasin. Di pengajian ada Yasin, orang meninggal ada Yasin, anak lahiran Yasin, ibu mau berangkat umroh Yasin, berangkat haji Yasin, pulang haji nyalek Yasin, menang caleg Yasin, gagal nyalek semua sering betul kita baca Yasin.
Tidak ada yang salah dengan itu karena ini Al-Quran. Betul, Al-Quran setiap kita baca dapat kebaikan. Tapi kita juga tahu bahwa banyak orang yang baca Yasin selama ini tidak terlalu memberikan kebaikan, tidak terlalu merubah dirinya, tidak terlalu merubah dirinya. Ada orang yang baca Yasin tapi nggak sholat, ada banyak bahkan. Tapi coba kalau kemudian kita katakan, ayo Bapak Ibu, besok kita bikin majelis Yasin, tapi nggak cukup membaca 1 ayat 2 ayat Yasin yang Bapak Ibu baca, kita akan fahami maknanya. Terus ketemu sampai ayat, ya. Bapak-bapak mau sholat ya Pak ya? Sholat di sini Pak. Itu Bapak sholatnya sebelah sini Pak. Oh sudah. Ya. Terus kita ketemu tuh Yasin. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terus ustadznya bilang, bapak-bapak semua jamaah Yasin, ini ayat turun dulu karena para sahabat yang rumahnya jauh-jauh dengan masjid, mereka minta izin bisa pindah ke dekat Masjid Nabawi supaya bisa sholat berjamaah, nggak ketinggalan terus. Maka kita kalau sudah ngaji Yasin ini hendaknya sholatnya kita jaga baru bisa ke masjid, sama seperti ayat yang kita baca. Maka kalau sudah baca itu, oh iya ya, ternyata ini isinya yang saya baca. Ketemu lagi tentang ayat inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Bapak Ibu lihat, ini ayat tentang surga di surat apa ini? Yasin. Di surga itu nanti kita sama-sama sekeluarga, sama suami, sama istri. Tuh coba. Nanti pulang dari ngaji Yasin itu langsung ada keinginan untuk memperbaiki. Iya ya, kenapa saya kok jadi baiknya sendirian? Harusnya saya ajak juga suami aku, kan gitu ya. Kalau yang ngaji istrinya. Kalau yang ngaji suaminya bilang, iya kenapa kok cuma saya sendirian yang baik ya, harusnya saya ikut juga ajak istri saya supaya di surga inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Dan semua beberapa. Intinya dari mana kita bisa ngerti itu? Kalau ibu baca terjemahan. Tapi kalau kita nggak baca terjemahan, lanjut saja tuh, laju saja itu. Ya dapat pahala tapi 10 kali lipat. Ini mulai dari sini nanti ibu pulang, kalau mushaf Qur'annya masih belum yang pakai terjemahan, ibu segera beli. Ya, sekali saja, nggak usah tiap bulan ibu beli, nggak usah, sekali saja. Yang penting dibaca. Ya, yang penting dibaca. Kalau untuk ibu beli yang agak gede tuh, yang ukurannya besar tuh, yang ada terjemahannya. Gitu ya, ini. Karena mohon maaf tuh, yang di masjid kita saja itu sedikit mushaf yang ada terjemahannya. Iya, sedikit, saya pernah cari. Sama di masjid yang lain juga ada itu. Banyak Qur'annya tapi sedikit yang ada terjemahannya. Ya, maka kalau bisa, kalau ada yang mau sedekah jariyah mushaf Al-Qur'an, ini saya kasih masukan sama ibu-ibu ya. Sedekahlah jariyah mushaf Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Bahkan kalau bisa itu yang ada tafsirnya, itu lebih manfaat. Yang besar tuh memang harganya agak lebih tinggi, mungkin sekitar 112.000, 110.000. Harganya segitu tuh yang besar gede itu. Ya, gitu. Tapi itu lebih manfaat, ya. Wallahu alam bisawab. Berikutnya ada amalan yang dilipat gandakan jadi 500 kali lipat. Berapa? 500. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ibu ingat yang tadi ya, yang 10, 11, 20, 30, 50. Ya, ibu di rumah ada Quran ada ya? Pakai terjemahan enggak?
pakai ya, tambahin lagi yang ada tafsirnya, yang ada ini biar lebih paham ya. Baik, sekarang ada amalan yang dilipat gandakan jadi 500 berdasarkan hadis dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1413 dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat nomor hadis 7004, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjidil ladzi yajma'u fihi bi 500 salatin. Di antara amalan pahala yang dilipat gandakan 500 kali lipat adalah salat berjamaah di masjid. Di masjid jami'. Di masjid jami'. Oh, kan kita tahunya 27 derajat ya. Kita tahunya 27 derajat ya. Berarti pahala sholat berjamaah itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sekecilnya sholat berjamaah di masjid masih jauh lebih besar ketimbang sholatnya di rumah. Maka ibu bilang sama bapak di rumah, Pak, ke masjid. Kenapa sih? Di rumah juga sah. Bukan masalah sah, tapi yang di masjid pahalanya besar. Umur bapak sudah enggak muda lagi ya, kesempatan kayaknya tinggal sebentar lagi. Cari amal yang pahalanya besar, Pak. Mumpung masjid kita enggak jauh dari rumah. Di Perumnas ini masjid tuh dekat semua. Saya pernah ngitung, Perumnas kita ini, Perumnas ibu tinggal ini, Perumnas di Lampung paling banyak masjidnya. Satu Perumnas ini ada 8 masjid. Bayangkan coba, belum musola, kalau 8 masjid itu satu Perumnas. Doa, belakang sedikit Muhajirin, agak depan sedikit Al-Ihsan, minggir sedikit Al-Bushra, belakang ke sana lagi An-Nur, ketemu lagi masjid apa itu banyak lagi. Mau tadi tambah musolanya lagi. Sebelah sini masih Perumnas juga kan, sama kan ya? Ada lagi masjid Al-Ihsan, masih Perumnas itu Al-Ihsan. Perumnas bukan? Tapi ini masjid semua ini, ya Allah, tambah musola. Dan enggak ada becek karena di Perumnas jalannya bagus semua. Sehingga insya Allah aman. Kendaraan juga tidak ada yang kebut. Insya Allah aman. Sudah ajak suaminya berangkat ke masjid. Bukan apa-apa, kesempatannya sedikit, umur sudah tua, pahala butuh banyak. Gimana caranya? Datang ke masjid 500 kali lipat. Ada yang 27, ada yang 25, ada yang 5. Itu tergantung keikhlasan dia dalam beribadah. Tergantung keikhlasannya dalam ibadah. Ada yang pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah nomor 2761, Nabi SAW bersabda, man arsala binafaqatin fi sabilillah, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bantu saudara kita yang ada di Palestina, bantu saudara kita yang terzolimi sekarang dibantai itu di Palestina. Siapa yang berinfak itu? Falahu bikulli dirhamin 700 dirham. Maka setiap dirham yang dia sedekahkan, Allah berikan pahala 700 kali lipat. Kalau 1 rupiah jadi 700 rupiah. Kalau 1000 dikalikan 700 kali lipatnya. Maka ini keutamaan sedekah infak kalau diberikan untuk saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah. Infak di masjid besar, Ustaz? Besar. Infak untuk amal soleh buat yayasan besar. Mana yang lebih besar dengan saudara yang lebih besar yang di Palestina? Kenapa? Karena di sana bukan lagi bicara Islam, tapi bicara nyawa. Bukan lagi bicara tentang membangun, tapi bicara menyelamatkan perut yang kelaparan.
seolah-olah memberikan bantuan orang yang hampir mati kemudian hidup lagi. Karena Nabi katakan, man naffasa an mu'min kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi membantu orang yang seolah-olah kita itu beri bantuan nyawa. Padahal kan nggak mungkin kita ngasih bantuan nyawa ya Bu ya. Oh, nyawa kita cuma satu, kan gitu kan. Tapi Nabi menyebutkan seperti membantu nyawa. Karena yang dibantu ini betul-betul orang yang hampir mati. Orang kalau hampir mati itu karena apa sih? Kelaparan. Makanya pahala bantu orang miskin itu bisa lebih besar ketimbang bantu orang kaya. Karena orang kaya itu kalau mengutang, hutang biasanya untuk gaya-gayaan saja kan. Aku tolong sih dihutangi, kenapa? Uangku nggak cukup mau beli Fortuner, asalkan gitu kan ya. Tolong sih aku dihutangi, kenapa? Iya, duitku nggak cukup mau beli apa gitu. Beda sama orang miskin, ketika datang berhutang, apa kata dia? 2 hari anak istriku belum makan, tolong sih. Jadi utangnya itu sekitar periuk nasi. Yang satu hutangnya sekitar skincare lah, kendaraan lah, apa, nggak ada kaitannya sama hidup mati seseorang. Ibu kalau nggak pakai skincare apa mati terus, itu nggak ada, kan gitu kan. Tapi coba kita tanya, di antara kita itu lebih senang memberi hutang orang kaya apa ngutangi orang miskin? Coba, lebih suka ngutangi orang kaya. Kalau orang miskin kadang paling juga nggak balik ini. Kapan dah baliknya, kan gitu kan. Tapi kalau orang kaya kita hutangi, oh dia orang kaya, nanti dikembalikan. Bukan hanya dikembalikan, biasanya setelah mengembalikan ada bonusnya, ya kan. Padahal pahalanya lebih besar yang mana? Nolong, beri bantuan fakir miskin. Karena fakir miskin masalahnya tentang hidup dan mati, bukan gaya hidup. Ya, yang celaka itu mohon maaf sudah miskin tapi gaya hidup. Nah itu sudah miskin tapi gaya hidup. Nah ini yang kacau ini. Baik ya, yang terakhir. Udah 1 jam kita ini ngajinya. Masya Allah. Ini penting ibu catat. Sampai di sini katakan wa kana Ibnu Umar wa Salim Ibnu Abdullah wa Muhammad Ibnu Wasi' wa ghairahum, bahkan selain mereka ya, yadkhuluna suq, kata di sini katakan bahkan ada sahabat Nabi Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi', sebenarnya mereka enggak butuh, tapi karena pahala amalan ini besar, mereka pun lakukan karena pahalanya besar. Berapa tadi pahalanya? 1 juta kebaikan, 1 juta dosa dihapus, 1 juta kebaikan dicatat untuk ibu yang melakukan ini. Apa itu? Baca doa masuk pasar. Baca doa masuk pasar. Mumpung kita dekat pasar ya. Ya, dekat pasar kita ya. Bayangkan ini, perumahan ini diapit berapa pasar? Depan Masjid Muhajirin ada pasar. Nanti sedikit lagi ke sana itu ada tempatnya ya, dekat rumah Bu Ketua nih Bu Dewi ini ada pasar lagi tuh, pasar tempel. Pasar tempel. Ke sana juga ada pasar modern. Kan ini tadi kan tradisional semua tuh. Yang ibu kalau masuk pasar tadi itu sandalnya pasti kotor. Kalau sana kan Transmart, pasar juga itu. Ya, pasar juga itu. Kalau ibu ke pasar kanan kiri tadi, pasar tempel, mohon maaf, baunya keringat. Tapi kalau ke pasar Transmart di sana ber-AC semua kan, itu kan beda lagi. Tapi itu pasar semua. Sampai di sini dikatakan anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Wasi', sebenarnya mereka nggak ada perlu ke pasar, tapi karena pengen dapat pahala ke pasar juga mereka.
Jadi kalau besok ibu tengok ada bapak-bapak yang nggak ada perlu ke pasar, tapi kok bapak-bapak suami ibu ngikut ke pasar, tumben-tumbenan biasanya nggak mau ke pasar. Mungkin dia dengar YouTube pengajian kita sore ini, aku pingin juga dosaku dikurangi 1 juta, mak, banyak betul dosaku 1 juta di. Kan gitu kan ya. Apa yang dibaca? Nih, ibu ingat nih, catat nih. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3428. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 2235. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid 1 nomor 47, Toyalisi dan sebagainya. Banyak banget ini ulama yang meriwayatkan hadis ini. Baca doanya begini. Kalau mau masuk pasar, Rasulullah bersabda, "Man dakhala suq," siapa yang masuk pasar, faqala bi sautin murtafi'in, dan dia kemudian membaca doa dengan suara yang agak dikeraskan. Murtafi itu suaranya dikeraskan, enggak pelan-pelan, enggak bisik-bisik, enggak, agak pelan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hafal? Sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hafal? Lanjut. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dah? Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Pendek kan? Nah, saya baca lagi sekali lagi nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Hafal sampai sini? Hafal. Lanjut lagi. Yang ini agak rancu. Wa huwa hayyun. Catat, wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun la yamutu. Wa huwa hayyun la yamutu. Dah? Biyadihil khair. Apa? Biyadihil khair. Hafal? Terakhir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin. Maka orang yang baca doa itu setiap masuk pasar ya. Kapan rencana ibu mau ke pasar ini? Besok ya. Besok belanja masuk ke pasar. Wah, belum hafal pula doa ini. Bawa catatan lah ibu, dikira malam baca mantra di sana. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosanya 1 juta dosa Allah ampunkan. Kenapa kok di pasar itu dosanya banyak banget yang diampunkan, Ustadz? Kenapa? Karena di pasar itulah tempatnya dosa. Tapi di pasar juga tempat kita nyari rezeki. Di satu sisi kita ingin mengais rezeki, di pasar itulah tempatnya. Tapi di pasar juga banyak dosa. Yang mulai omongan bohong, tempatnya ada di mana? Di pasar. Yang mulai ada penipuan, gharar, dagangan. Ini baru enggak ini? Baru ini. Segar enggak ini? Seger ini. Baru juga kemarin. Maksudnya tuh kemarin lagi. Ya kan? Karena katanya kalau pedagangnya jujur enggak dapat untung. Enggak, jujur.
Makanya pedagang yang jujur nanti akan masuk surga bersama para nabi. At-tajir as-saduq al-amin ma'al anbiya. Pedagang yang jujur dan amanah akan di surga bersama para nabi, insyaallah ya. Kan di surga nanti jangan-jangan banyak pedagang nanti. Gitu kan. Assalamualaikum. Uni ba kabar kini ke? Alhamdulillah. Ya. Di surga juga, di surga juga. Cemana uniko yang satu lagi tuh, yang mana kena? Wah, yang itu agak susah nampaknya. Kenapa? Ya, suka bohong misalkan. Oh, satu lagi ketemu lagi. Jangan-jangan teman-teman pasar tuh nanti ngumpulnya di surga. Kalau jujur, kalau apa bu? Jujur sama amanah. Wallahu alam. 1 jam lebih 4 menit kita sudah ngobrol-ngobrol. Moga-moga dapat manfaat. Ibu, mana yang penting catat, mana yang bisa kita amalkan, praktekkan. Semoga ini jadi bekal amal untuk kita, saya, ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan, saya berikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada pertanyaan 2 aja ya, mengingat waktu. 2 aja. Ya, yang ujung 2 aja ya, karena waktu tidak memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ini Umi nih raja bahasa punya ini, insya Allah ya. Saya pengajian juga di masjid beliau. Ini Umi lagi mampir atau apa? Enggak sengaja Ustaz. Masya Allah. Pokoknya di mana Raja Ustaz Kafi dikejar gitu Ustaz. Ini teman saya juga nih sebelahnya. Ya Ustaz, alhamdulillah bisa datang hadir di kajian ini, sangat untung lah bagi saya dapat ini. Saya mau bertanya yang amalan ke masjid tadi tuh Ustaz. Itu kan bapak-bapak tuh biasanya. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu ini pingin juga gitu. Saya dengar ini jadi termotivasi, waduh saya pingin juga nih sholat di masjid. Itu gimana Ustaz? Sedangkan kan ada juga tuh yang mengatakan kalau wanita itu lebih baik di rumah gitu. Tapi mendengar ada pahala yang sebesar ini saya kepingin juga gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain dulu. Tergantung pembawa acara ya. Saya Ya. ini silakan. Pokok yang milih pembawa acara. Mana nih yang ngacung nih? Bu Darwin. Silakan. Ya, monggo. Amit, maaf ya. Ya. Oh sama ya. Yang lain, yang lain. Sama Mana yang Ustaz. lain? Ini yang lain ini banyak. Ini nih, yang baju ungu nih. Siapa nih? Oh ya baju. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada kesempatan ini saya mau nanya untuk yang amalan dilipat gandakan jadi 500 kali lipat. Contohnya, bukan yang 500 kali lipat, yang 50 kali lipat. Iya. Yaitu yang membaca Al-Quran lengkap dengan maknanya. Nah, karena kalau misalnya kita melihat makna-makna yang terdapat di Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa tingkat tinggi, jadi kalau kita hanya sekilas membacanya itu seperti ada makna-makna yang tersamar yang kita tidak tahu sebenarnya ini apa gitu Ustadz. Iya. Yang dikhawatirkan itu ketika misalnya kita membaca hanya sekedar membaca aja mungkin nggak masalah Ustaz, tapi kalau untuk memahaminya mungkin butuh seseorang yang bisa memberikan kita makna lebih jauh lagi seperti mungkin tafsir ya Ustaz ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan 50 kali lipat ini hanya cukup dengan kita membaca itu Al-Qur'an beserta artinya atau kita harus memahaminya lebih dalam Ustaz ya. Taib, Sekian Ustaz ya. Assalamuallahu warahmatullahi Izin wabarakatuh. Ustaz, kayaknya tambah 1 lagi. Terserah Iya. pembawa acara, saya enggak ini terserah. Iya. Sunahnya ganjil ya. 3. Sunahnya. Yang ujung sudah, yang tengah sudah, kita ambil yang kanan deh. Ayo. Siapa yang nanya lagi? Monggo. Ada enggak? Kalau enggak ada yang tunjuk tangan. Iya. Oke deh, ini. Yang tunjuk tangan dah. Yang mana ini? Ayo lo Ibu yang mana? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah puasa tadi, Ustaz. Kalau yang tadi yang kalau puasa 2 hari selama 1 bulan, apakah itu harus berturut-turut ataukah misalkan kita Senin Kamis atau kita puasa yang lain gitu? Baik. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Insyaallah ya, pertanyaannya tadi tentang berarti antusias untuk menambah pahala ya, semuanya sepakat ya. Kita semuanya antusias ingin menambah pahala. Makanya rasa bersaingnya itu tadi ya, itu kan untuk laki-laki bisa dapat 500, gimana dengan perempuan? Perempuan tuh cukup mensupport dari belakang, ibu suruh suaminya ya, kalau enggak mau dibetot sendiri suruh ke masjid gitu ya. Saya pingin punya suami yang soleh, bukan suami yang solehah gitu bilang ya. Suami yang soleh sholatnya di mana? Di masjid, bukan sholat di rumah. Tapi kan perempuan boleh. Di zaman Nabi perempuan juga sholat berjamaah kok di masjid. Bahkan Nabi melarang para suami, melarang istrinya ke masjid. Nabi melarang para suami menahan istrinya yang mau ke masjid. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para wanita yang mau ke masjid. Tinggal dijaga saja adab-adabnya. Maka saya baru baca hadis tuh dari Ibnu Abbas tentang Ummu Fadl, ibunya. Jadi Ibnu Abbas itu kalau baca surat wal mursalati urfa itu ya, di akhir juz 29 itu ibunya menangis. Terus Ibnu Abbas tanya sama ibunya, "Ibu, kenapa engkau menangis ketika dengar surat wal mursalati urfa?" Terus kata ibunya, Ummu Fadl, "Anakku, saya menangis kalau dengar surat wal mursalat itu karena mengingatkan saya dengan sholat terakhir aku bersama Nabi. Jadi beliau sholat berjamaah, ikut, padahal ini perempuan nih, ikut sholat berjamaah, diimami oleh Nabi sholat maghrib. Pas sholat maghrib Nabi baca wal mursalati urfa 50 ayat. Bayangkan tuh, kan wal mursalat 50 ayat kan. Jadi itu waktu Nabi sebelum meninggal sakit. Pas sakit saja Nabi jadi imam sholat, bacaannya 50 ayat. Kita yang sehat-sehat bacaannya berapa, Bu? Mending 5 ayat. Inna a'tayna 3 ayat cuma. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. 3 ayat itu. Jadi Ummu Fadl tuh nangis karena ingat sholat terakhir sebelum Nabi meninggal. Beliau ikut sholat, perempuan itu di zaman Nabi berarti ikut sholat. Dan bacaannya tuh surat wal mursalat. Berarti boleh saja, silakan. Apalagi kalau di masjid ada majelis ilmu, ada majelis ta'lim, maka perempuan-perempuan ini dianjurkan. Saya saja begitu. Istri saya kalau ada majelis sudah, ayo Umi ikut ke masjid. Ya, di masjid, sholat di masjid. Supaya istri saya juga bisa dapat ilmu sama seperti ibu. Ini sebenarnya tadi pengen ikut juga, ikut ngaji nih ya. Tapi qadarullah belum bisa ikut gitu ya. Supaya dapat pahala. Maka perempuan-perempuan silakan ke masjid, tinggal dijaga adab-adabnya. Kalau enggak ke masjid, gimana caranya supaya dapat pahala? Memotivasi suaminya, karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang dia ajarkan atau diberitahu tanpa dikurangi pahalanya. Jadi ibu sudah ajak anaknya, kamu ke masjid nak, pahalanya nanti kamu dapat, bunda juga dapat. Tapi kalau kamu di rumah, bunda nggak dapat apa-apa, misalkan gitu ya. Jadi sudah, ayo semuanya. Makanya keluarga yang paling baik itu keluarga yang jadi satu tim bersama-sama, punya tujuan ke surga sama-sama. Itu enak tuh ya.
Udah bunda nggak usah sedih, pokok setiap kakak ke masjid bunda kan dapat pahala juga, tuh enak tuh ya gitu ya. Kalau punya keluarga yang model begini ya, takutnya keluarga kita yang satu ngadu ayam, yang satu lagi main remi, aduh itu kacau itu yang begitu. Tapi gitu ya ibu ya, jadi ibu ke masjid enggak masalah, umi ke masjid enggak masalah, suaminya ajak juga, ibu-ibu semua punya suami ajak ke masjid. Tapi yang kedua tentang membaca Al-Qur'an dengan artinya. Karena bahasa Arabnya adalah man qara'al Qur'an bi i'rabihi. I'rab itu tadi kata para ulama ai ma'rifatu ma'ani alfazihi. Ya, mengetahui makna-makna ayat-ayat yang dibaca. Ustadz, kalau kami baca terjemahan, terus ada ayat-ayat yang mungkin sulit difahami, ya mungkin ayat-ayat mutasyabihat, susah difahami, gimana caranya? Makanya tadi saya anjurkan ibu beli mushaf Al-Qur'annya. Mushaf Al-Qur'an gak cukup yang terjemah, tapi mushaf Al-Qur'an yang ada tafsirnya. Yang ada tafsirnya, karena yang ada tafsirnya itu biasanya ada keterangannya. Kalau kalimat-kalimat ayat-ayat yang mutasyabihat, baik diambil dari tafsir Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi, Baghawi dan yang lainnya. Karena kami juga baru beli itu kemarin, itu ya, untuk ibu-ibu pengajian. Nah, ibu-ibu pengajian yang sudah berumur tuh di Natar, itu kemarin kami galang kaum muslimin siapa yang mau bantu untuk ibu-ibu belikan mushaf sekalian yang ada tafsirnya. Karena kalau cuma terjemahan tadi betul, kadang kita baca sendiri kurang bisa paham, beberapa ayatnya tuh kadang masih ambigu dan macam-macam ya, karena kan baru tafsir bahasa namanya. Tapi kalau sudah ditambahkan ada penjelasan Ibnu Katsir, penjelasan Imam Tobari, penjelasan Al-Qurtubi dan yang lainnya, itu lebih jelas tuh. Nah, ibu bisa beli yang murah tuh, bagus tapi cukup. Tulisannya juga gede-gede, untuk mata kita itu agak mendingan lah, enak. Itu bisa misalkan tafsir Al-Azhar, ibu beli mushaf namanya Al-Azhar. Ya, wah ini saya bukan ininya ini sebenarnya ya, tapi itu bagus, bolehlah, karena ada 5 di sana. Kalau ibu buka di Shopee misalkan mushaf Quran Al-Azhar, itu ukurannya yang gede, harganya termasuk paling murah dan enak kita bacanya. Oh, yang dimaksud ini tadi ini, di bawahnya ada keterangannya, ini penjelasan imam ini tafsirnya ini. Itu caranya. Insya Allah yang seperti itu yang melipat gandakan pahalanya. Kalau tetap nggak paham juga, tanyakan kepada yang berilmu supaya nggak salah faham, ya, supaya nggak salah faham. Wallahu alam. Yang ketiga tentang puasa tadi ya, puasa yang 2 hari itu puasa apa? Pokoknya puasa sunnah. Pokoknya puasa sunnah. Intinya dia niatkan bismillah. Ini kan bagi Rasul berikan solusi bagi orang yang nggak bisa puasa Senin Kamis, nggak bisa puasa Daud, nggak bisa puasa yang agak berat-berat. Oh, puasa Muharram, puasa Syawal ya, puasa Syawal yang lama. Udah, kalau nggak bisa puasa cukup 2 hari. Intinya 2 hari puasa sunnah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pokok intinya puasa 2 hari. Karena tadi iya harinya beb. Yang penting jangan hari yang dilarang puasa. Hari yang dilarang puasa hari apa? Sabtu. Ya, kecuali dia puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid. Itu pun dia bergandeng. Jumatnya gandeng sama Sabtu boleh, tapi Jumat sendirian jangan, Sabtu sendirian jangan, Sabtu gabung sama Minggu Ahad boleh. Intinya Jumat sama Sabtu ini jangan puasa sendirian, dia harus ada temennya. Oh, Jumat Sabtu, Sabtu Ahad, Kamis Jumat boleh, tapi jangan aku besok Jumat puasa, bis itu terus nggak puasa lagi, besok aku nggak boleh yang begini. Karena Jumat itu hari raya, Sabtu juga itu harinya umat yang lain, khawatir dianggap itu
bersukacita pada hari yang itu. Jadi intinya jangan khususkan puasa di hari Jumat sendirian atau Sabtu sendirian, kecuali dia digandeng dengan hari setelahnya atau hari sebelumnya, atau hari itu memang bertepatan dengan sunnah yang memang sudah menjadi kepastian, seperti puasa Arafah. Oh, besok Arafah di tanggal 9 jatuh pada hari Jumat. Ya sudah, kita puasanya Jumat itu bukan karena harinya, tapi karena Arafah. Oh, besok puasa Muharram tanggal 10 jatuh di hari Sabtu. Ya sudah, kita puasa 10 Muharram, bukan karena hari Sabtunya. Gitu ya Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma antar rahman farhamna wa antal ghafur faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li ulama'ina wa li asatidatina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa li sairil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan waz zaman ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.